Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita teruskan kajian surah Hud, masih berusaha memberikan sugesti kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini manusia biasa menghadapi orang-orang Mekah yang kalau ukuran kita udah kepancing emosinya atau memilih mundur. Nah, yang jadi masalah Nabi Muhammad itu paket terakhir, Khotamul Anbiya wal Mursalin, sehingga tidak boleh gagal. Maka Allah mengulang-ulang dinamika yang dihadapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, surat Hud diantaranya adalah memberi sugesti kepada Nabi Muhammad
bahwa yang dirasakan Nabi Muhammad kurang lebih ya, itu bukan barang baru ya. Nabi-nabi sebelum ini juga mengalami hal yang sama, hal yang serupa. Jadi bahasa anak sekarang jangan baper lah. Baper kebawa perasaan. Tapi di sisi lain ini juga mengkonfirmasi selain tantangan dakwah itu pada dasarnya berulang-ulang sama, juga mengkonfirmasi hati-hati kita sebagai umat. Hati-hati yang pernah terjadi sebelum Nabi Muhammad boleh jadi terjadi juga azab dan azab. Ya, jadi satu sisi, tapi memang di sini maksudnya mensugesti Nabi Muhammad agar tidak patah arang, tidak patah semangat. Salah satunya adalah kisah Nabi Nuh. Yang perlu distabilu panjangnya waktu 950 tahun 200 jamaah. Berarti per satu jamaah butuh berapa tahun? Jadi ada yang pernah menghitung kurang lebih sepanjang, kan Nabi Nuh ini 2 periode. Jadi SK-nya itu diselesaikan 950 tahun. Berakhir dengan azab Allah, badai, banjir. Diperpanjang lagi oleh Allah 100 tahun dengan membawa sisa zaman 200 itu. 200. Jadi sebelum badai banjir, memang selalu begitu, orang-orang Islam diselamatkan dulu. Berarti yang naik kapal itu 250 orang. Ya, menurut catatan begitu. Itu hasil dari 950 tahun. Jadi kalau dihitung satu jamaah berapa tahun itu? Ya hampir 22. Luar biasa ya sabarnya. Sabar. Pak Jamal mah udah gelisah, ini yang ngaji nggak pernah lebih dari 200 di sini. Udah gelisah. Pernah mengajukan surat ke saya mau mundur, nggak memegang audio lagi. Iya, beda banget. Pernah. Kalau nggak dinaikin level amplinya, akhirnya belanja ampli mahal. Jadi 13 tahun di Mekah belum apa-apa Nabi Muhammad. Tidak ada dasarnya mengeluh. Berarti Nabi Muhammad berpotensi mengeluh nggak? Berpotensi, maka ayat ini ada. Ayat ini ada. Untungnya Nabi Muhammad diingetin Allah langsung diam. Nah, jadi cerita-cerita Nabi itu ada. Cerita-cerita Nabi terdahulu adalah dalam konteks mensugesti agar Nabi Muhammad istiqomah dalam dakwah. Nah, dalam konteks Nabi Nuh panjangnya waktu. Tapi dalam konteks berdakwah, sebagaimana kita sering dipakai oleh banyak analis, hebat Nabi Muhammad itu hanya 13 plus 10 tahun, total 23, maka dianggap sempurna Islam sampai di Pontang,
di Kaujon, di Kejaban, di Sombeng, di Penancangan. Nabi Nuh 950 per 100. Cuma dari sisi lain seperti itu digambarkannya, tapi sebenarnya nggak begitu ya. Jadi ada perbedaan-perbedaan. Nah, dari 200 itu semuanya kaum proletar, orang-orang miskin, dan terindikasi tidak makan bangku sekolah, atau kalau kita pakai konsep di At-Taubah, al-a'rab, wong pinggiran. Bahkan nanti muncul di ayat ini terindikasi baduun. Baduun itu berasal dari kata bada. Bada itu refleks munculnya apa? Jadi apa adanya. Kayak wong Batak, apa adanya kalau ngomong. Wong Betawi, wong Tiase, lontar. Nggak ada yang disembunyi-sembunyikan. Jadi respon spontan. Maka jadi kurang etika, kurang attitude. Nah, kita nyebutnya Baduy. Jadi Baduy itu bukan suku terasing, digunakan dalam Al-Quran karena kurang anggah-ungguh, asalnya blak lah. Nah, dianggap oleh orang-orang yang tidak mau ikut Nabi Nuh, lah wajar. Nabi Nuh kamu dapat respon jamaah dari orang yang memang pendek pikir, kurang analisanya. Baduun itu maksudnya itu. Ada yang dibilang kurang cerdas. Ya ini persepsi mereka ya, musuhnya Nabi Nuh. Jadi satu sisi Nabi Nuh hanya mendapatkan dukungan dari kaum miskin, kurang pendidikan, dan kaum pinggiran. Menghadapi mayoritas masyarakat kelas menengah ke atas. Mereka inilah yang kemudian disapu oleh Allah dalam suatu azab banjir itu. Mereka ini, di mana dengan banjir itu ternyata kekayaannya tidak bisa menolong. Yang menarik, kenapa dakwah Nabi Nuh ditolak? Karena Nabi Nuh meminta orang-orang kaya di kota itu meninggalkan praktek menyembah orang-orang soleh yang sudah wafat. Jadi abuya almarhum itu orang-orang soleh yang ya di sini kan kita banyak yang dikeramatkan, itu dibikin fotonya, bentuknya kayak poster. Wah, tentu zaman itu kita nggak paham pakai apa lukisannya, apakah di batu apa di apa nggak. Lalu disepakati inilah barang keramat. Nah, maka mereka setiap kali memutuskan untuk berangkat bisnis, mengadakan pernikahan, maka menyembah atau meminta keselamatan dari foto itu, lukisan. Dan ternyata sukses. Mereka pada kaya, pertanian maju, fiskal ekonomi stabil. Bayangkan Nabi Nuh meminta orang-orang kota itu meninggalkan cara keliru, uang foto jadi sembah. Sementara mereka merasa inilah yang membuat mereka sukses dalam hal ekonomi, pertanian. Ini best practice mereka. Sementara Nabi Nuh hanya dianggap PHP. Ini apa PHP kunnya? Pemberi harapan palsu. Ya kan belum ada buktinya bahwa dengan konsep
tauhid yang ditawarkan oleh Nabi Nuh, ekonomi nggak merosot. Nah, itulah yang dihadapi oleh Nabi Nuh. Secara tipikal mirip yang dihadapi Nabi Muhammad di Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab menganggap mengkhawatirkan dakwah Nabi Muhammad karena akan mengganggu stabilitas Mekah secara ekonomi, sosial. Sementara apa yang ditawarkan Nabi Muhammad masih PHP, belum ada buktinya.